the yeas are 50, the nays are 47. The motion is agreed to. The joint resolution is discharged and will be placed on the calendar. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. Dulu Donald Trump tampil bak seorang penguasa yang tak tersentuh. Slogan America First mengguncang dunia melalui kebijakan perdagangan dan tekanan ekonomi. Amerika melibas rival-rival besarnya seperti Tiongkok, Rusia hingga Iran. Namun puncak kejayaan Presiden Amerika dengan julukan The Donald tersebut nampaknya harus berakhir dini. Alasannya Trump mengalami kemandulan kekuasaan. Jabatan yang ia banggakan mulai mendapatkan tekanan dari internal Kongres Amerika. Bahkan rekan seperjuangan di Partai Republika justru menyetujui kejatuhan politik. Melalui voting di Kongres Amerika, kekuasaannya sedang dijegal. Ia tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Senat. Di bidang ekonomi, perang dagang yang dulu membuat Amerika berjaya justru memicu kenaikan harga dan ketidakpastian ekonomi global. Demo tuntutan turun dari kekuasaan semakin ramai disuarakan. Banyak pakar menyebut ini sebagai karma politik. Tak lupa kegagalannya menaklukkan Iran membuat Trump semakin diragukan. Hubungannya dengan Benjamin Netanyahu pun semakin menunjukkan adanya keretakan. Keduanya tampak frustrasi dan gagal menaklukkan negeri para mullah tersebut. Strategi agresifnya dalam politik internasional juga menciptakan musuh-musuh dalam selimut. Akankah Donald Trump mempertahankan kekuasaannya di Amerika? Lalu akankah era dominasinya mulai runtuh akibat ulah sendiri? Cetak Gol coba merangkumnya. Runtuhnya kekuasaan Donald Trump dihianati rekan partai dan kerusuhan tuntut penurunan sebagai berikut. Hubungan AS-Israel tidak harmonis, Trump merencanakan kudeta Netanyahu. Bayangkan jika ada seorang presiden yang memiliki kekuasaan begitu besar, hingga parlemennya sendiri mulai merasa takut terhadap kebijakan yang ia keluarkan. Inilah penggambaran yang tepat pada sosok Donald Trump, Presiden ke-47 Amerika. Kebijakan ekonomi, diskriminasi imigrasi, operasi militer, hingga kebijakan perang dagangnya membuat ia tampil sebagai sosok yang ditakuti. Namun kekuasaannya tersebut nampaknya dijegal secara sepihak. Kongres Amerika menilai Trump terlalu berkuasa. Secara sepihak, Dewan Kongres mengajukan resolusi tentang pembatasan wewenang presiden. Situasi ini membuat muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini akan menjadi akhir bagi kekuasaan Donald Trump? Atau Trump justru menolak dan memilih melawan? Pemungutan terhadap resolusi kekuasaan perang sendiri terjadi pada 19 Mei 2026 dengan hasil suara 50 setuju dan 47 menolak. Voting ini menandai persetujuan untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam aksinya di Iran. Selama ini memang Trump memiliki reputasi buruk hubungan dengan Dewan Kongres. Ia seringkali mengabaikan izin dari lembaga tinggi Amerika itu. Bagi Partai Demokrat, persetujuan ini adalah salah satu langkah menuju kejatuhan Donald Trump setelah 7 kali percobaan. Partai oposisi pemerintah ini memang gencar mencari peluang demi kejatuhan rival politiknya. Namun yang membuat publik bertanya, mengapa ada rekan Donald Trump yang ikut menyetujui aturan tersebut? Setidaknya ada 4 senator dari Partai Republik yang diduga membelot dan memihak Partai Demokrat. Beberapa nama tersebut seperti Rand Paul dari Kentucky, Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, dan Bill Cassidy dari Louisiana. Pilihan tersebut tidak hanya membuat mereka menentang Trump, tetapi juga menyetujui pembatasan terhadap wewenang Presiden Amerika tersebut. Tak hanya itu, di sisi yang lain terdapat 3 senator dari Partai Republik yang juga memilih absen untuk bersuara. Lalu sebenarnya, sejak kapan muncul desakan terhadap pembatasan tersebut? Jika menilik dari sejarahnya, protes ini muncul sejak meletusnya perang melawan Iran pada tanggal 28 Februari 2026 lalu. Senator dari Partai Demokrat Tim Kaine mendesak Trump dalam perang Amerika dengan Iran. Tim Kaine menilai bahwa seorang presiden hanya boleh melakukan aksi militer maksimal 60 hari jika tanpa persetujuan Kongres.
Aturan ini mengacu pada Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 atau yang sering disebut War Power Act. Namun Donald Trump justru memberikan keterangan yang berbeda. Menurutnya, gencatan senjata yang terjadi pada bulan April membuat status perang tidak aktif, sehingga secara hukum ketegangan tersebut tidak melewati batas 60 hari. Kongres Amerika justru membantah dan menilai taktik Trump hanya sekedar akal-akalan hukum semata. Mereka berargumen bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Aksi militer masih terus terjadi. Blokade di lautan terus dilaksanakan, bahkan perburuan terhadap kapal dagang Iran terus berjalan. Argumen Kongres Amerika ini sebenarnya cukup beralasan, mengingat Iran sendiri membalas kebijakan tersebut dengan blokade Selat Hormuz. Bahkan blokade tersebut memicu kepanikan dunia. Krisis energi merambat ke negara-negara langganan Timur Tengah. Menurut Kongres, gencatan senjata dianggap hanyalah taktik supaya Trump dapat mengakali perundang-undangan yang berlaku. Kenyataannya di lapangan serangan demi serangan terus terjadi. Bukan hanya oleh Amerika, melainkan oleh sekutunya, yaitu Israel. Upaya menjalin perdamaian dengan Iran juga sering mengalami kegagalan. Tuntutan demi tuntutan tidak menemui kata sepakat. Klaim Trump mengenai kemajuan gencatan senjata ibarat jauh panggang dari api. Amerika memang mengklaim mereka telah mencapai kesepakatan, namun Iran justru mengklaim sebaliknya. Negeri para mullah menyadari bahwa diplomasi Amerika hanyalah sekedar taktik semata. Misalnya seperti baru-baru ini, Trump yang mengumumkan negosiasi damai dengan Iran sudah mencapai tahap akhir. Ia bahkan mengklaim Iran sudah mengalami kelemahan militer. Armada laut dan udara Iran telah hancur. Trump juga menggertak akan melakukan aksi militer apabila terjadi kegagalan pada negosiasi tersebut. Namun alih-alih tunduk bahkan memohon ampun, IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam Iran justru menggertak akan memperluas pertempuran. Diam-diam intelijen Amerika juga melaporkan bahwa Iran memanfaatkan gencatan senjata untuk memulihkan persenjataan rudalnya. Rudal-rudal yang disembunyikan di bawah tanah itu bahkan sudah siap diluncurkan apabila terjadi perang selanjutnya. Kehati-hatian Iran terhadap potensi pecahnya konflik nampaknya juga diawasi oleh Israel. Negara Zionis tersebut mulai mewaspadai adanya perpecahan dan perang terbuka kembali di kawasan. Pertimbangan Kongres Amerika mendesak Trump membatasi kekuasaannya juga didasari oleh permasalahan internal Amerika. Negara superpower ini membuat kerugian besar bagi perekonomian dalam negeri. Amerika sempat kehilangan potensi pertumbuhan hingga 0,7%. Meskipun angkanya tersebut kecil, dampak yang dirasakan sangatlah besar. Amerika juga harus menahan beban ekonomi mencapai 0,8%. Angka tersebut seharusnya dapat menjadi penyokong ekonomi nasional. Publik Amerika juga mengalami tekanan serupa. Naiknya harga minyak bumi membuat mereka harus mengeluarkan uang lebih. Harga bahan pokok meningkat sedangkan gaji yang diterima tidak mengalami perubahan signifikan. Kongres Amerika melihat ini sebagai ancaman bagi kedaulatan dalam negara. Peluang ini dimanfaatkan oleh Partai Demokrat untuk memberikan pukulan telak bagi Donald Trump. Melalui Kongres Amerika, partai dengan lambang keledai itu menilai Trump sudah tidak layak. Ia diduga mengalami demensia hingga kebingungan dalam menentukan arah kebijakan. Bahkan kabar terbaru setelah cekcok dengan Israel, Trump ingin menjadi PM negara Zionis tersebut. Pernyataan ini seolah membenarkan jika Trump sedang menghadapi guncangan kesehatan yang cukup mengkhawatirkan. Padahal Trump dan Netanyahu adalah dua sekutu kandung yang sulit dipisahkan. Keretakan ini memicu satu pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi antara kedua tokoh bengis tersebut? Tak sanggup lanjutkan perang, Amerika rugi triliunan rupiah. Selain sebab-sebab internal yang ada pada Donald Trump, muncul satu pertanyaan besar. Apa yang membuat Partai Demokrasi percaya diri jika bisa menurunkan Donald Trump? Padahal besar kemungkinan Trump akan mengeluarkan hak veto terhadap resolusi tersebut. Hak veto menjadi senjata rahasia Trump untuk memutuskan apakah dirinya akan dimakzulkan atau tidak. Nampaknya strategi Partai Demokrat tidaklah ecek-ecek. Mereka menyadari bahwa peperangan melawan Iran sudah menyebabkan kerugian besar bagi negara. Menurut kabar yang beredar, biaya perang antara Amerika dan Iran kini mencapai angka 29 miliar US dollar.
Jika dirupiahkan, angka tersebut mencapai sekitar 508 triliun rupiah. Belum lagi kerugian yang harus ditanggung akibat rusaknya pangkalan milik AS dalam serangan Iran. Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth terlihat kelabakan ketika harus menjawab dari mana sumber dana tambahan untuk perang. Ia mengelak dan memaparkan bahwa militer Amerika masih memiliki amunisi yang cukup. Padahal publik tahu persis Pentagon sedang mengajukan anggaran terbesar dalam sejarah untuk mengisi amunisi. Data ini memicu kekhawatiran dalam negeri dan keraguan bahwa Amerika akan memenangkan peperangan. Menurut penyelidikan terbaru, Amerika juga kehilangan puluhan pesawat terbang canggih, drone, dan helikopter terbarunya. Kongres Amerika mengonfirmasi setidaknya ada 42 pesawat militer AS yang hancur dan rudal selama konflik. Diperkirakan kerugian yang dicapai adalah 2,6 miliar US dollar atau sekitar 46 triliun. Data yang berhasil dihimpun oleh anggota Kongres Amerika dari Partai Demokrat Ed Case. Ia mengajukan pertanyaan penting mengenai keuangan Pentagon dalam perbaikan jangka panjang. Kerusakan tersebut juga melibatkan drone pengintai hingga drone tempur dengan rincian 2 unit MQ-9 Reaper dan 1 unit MQ-4C Triton. Tak lupa, 7 pesawat pengisian bahan bakar bertipe KC-135 Stratotanker, 1 unit pesawat peringatan dini E-3 Sentry, 2 unit MC-130J Komando, dan 1 unit helikopter Jolly Green 2. Desakan terhadap pembukaan data ini muncul di muka publik meskipun pihak Pentagon sendiri memilih enggan. Kerugian ini hanyalah segelintir kerugian Amerika. Mereka juga harus pasrah ketika teknologi bernilai jutaan dolar harus dicuri oleh Iran. Kejeniusan ilmuwan Iran membuat Amerika bertekuk lutut. Rudal dan bom canggih berhasil mereka replikasi. Kongres Amerika bahkan sudah memberikan label bahwa Trump sudah kalah dalam perang itu. Kerugian yang harus ditanggung jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang mereka terima. Kejadian memicu perdebatan besar di Washington. Kongres menuduh Trump telah gagal dan terlibat dalam perang yang tidak efektif ini. Sedangkan bagi Iran ini adalah satu kemenangan besar. Mereka membuktikan bagaimana alutsista mereka berhasil menangkal teknologi siluman dan drone canggih AS. Jumlah kerusakan itu tampaknya sebanding dengan klaim yang disampaikan Trump. Ia menyatakan bahwa militer Amerika sudah membuat Iran hancur. Namun nampaknya intelijen terbaru Amerika justru menyangkal hal tersebut. Berdasarkan data yang dirilis pada pertengahan Mei, diperkirakan aset militer Iran masih bertahan. Padahal penggempuran sudah dilakukan berminggu-minggu lamanya. Iran juga dilaporkan masih memiliki 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. CIA memperkirakan jika Iran masih menyimpan 70% stok rudal dan 70% rudal bergerak lainnya. Mereka berhasil memanfaatkan pertahanan bawah tanah dengan baik, sehingga 90% alutsista mereka tidak tersentuh bom Amerika. Kongres melihat Trump mulai terdesak dengan strategi militernya sendiri. Bahkan demi mencapai kesepakatan dengan Iran, ia sampai menunda serangan militer. Ketidakmampuan ini dilihat sebagai bentuk nyata dari kekalahan Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun presiden yang dijuluki Tuan Tarif ini memilih mengelak. Ia bahkan memilih marah ketika media mengucapkan telah kalah. Ia menuduh bahwa media-media tersebut telah membuat ia gagal menekan Iran lewat jalan belakang. Mereka membantu dan bersekongkol dengan musuh. Yang mereka lakukan hanyalah memberikan harapan palsu kepada Iran, padahal sebenarnya tidak ada harapan. Mereka adalah pengecut Amerika yang mendukung negara kita. Pernyataan itu ia sampaikan melalui akunnya di Truth Social. Trump juga tak segan-segan menuduh pihak yang menyebut Amerika kalah sebagai pengkhianat. Celana dalam olahraga pria berbahan elastis yang nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Trump terkepung demonstrasi tuntut turun dari kekuasaan. Desakan dari Kongres Amerika hingga kebuntuan perang Iran membuat Trump frustasi. Ancaman yang ia sampaikan ternyata tidak membuat Iran menyerah. Proposal yang diajukan oleh Iran pun tidak disetujui. Amerika memang sempat meminta pengeboman terhadap Iran. Namun aksi tersebut justru dicegah oleh sekutunya di kawasan Teluk. Agaknya kekhawatiran tersebut berakar dari serangan balasan Iran terhadap pangkalan lainnya di Timur Tengah.
Kebuntuan Trump dalam peperangan ini juga membuat ia berselisih dengan Netanyahu. Menurut informasi dari dalam Gedung Putih, Trump dan Netanyahu terlibat dalam cekcok melalui telepon tadi malam. Cekcok tersebut ditengarai oleh kegagalan kedua negara ketika melakukan ekspansi ke Timur Tengah. Mereka sama-sama gagal dan sedang menghadapi tekanan publik. Netanyahu bahkan berpotensi mendapatkan sanksi pidana akibat pelanggaran hukum. Di dalam negeri, Trump juga mendapatkan tekanan hebat dari rakyat Amerika. Demonstrasi yang berlangsung sejak beberapa bulan lalu nyatanya masih menyisakan benih-benih perlawanan hari ini. Selain itu muncul juga desakan lain terhadap Trump yang anti kaum imigran. Misalnya saja seperti muncul unjuk rasa di Alabama, Amerika tentang hak sipil kaum kulit hitam di pemilu. Mereka menuntut perlawanan terhadap diskriminasi yang terjadi. Pada awal Mei lalu juga muncul demonstrasi besar dalam rangka May Day Strong. Demonstrasi ini menuntut adanya slogan No School, No Work, No Shopping. Gerakan ini menuntut adanya keadilan ekonomi hingga menolak pembiayaan perang. Memang sektor peperangan di Amerika menjadi salah satu sektor yang membutuhkan dana besar. Desakan agar Donald Trump turun dari kekuasaannya semakin nyaring. Hal serupa juga disampaikan oleh mantan pengacara Donald Trump yang menyatakan bahwa ia harus segera mundur. Alasannya karena melihat kondisi mental, sifat impulsif, hingga sikap diktatornya yang membahayakan lembaga demokrasi. Trump mulai menunjukkan tanda-tanda gejala demensia pada perilakunya. Sifat narsismenya juga cenderung semakin parah dibandingkan masa jabatan pertamanya. Trump bahkan diklaim memiliki lingkungan kerja yang membuat ia menjadi lebih diktator. Kebiasaan Trump yang meluapkan emosinya di sosial media juga disoroti. Publik sangat khawatir terhadap kepemimpinannya yang menjadi diktator tersebut. Dapatkan paket 3 pieces kaos polos dengan harga 91 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan runtuhnya kekuasaan Donald Trump, dikhianati rekan partai dan kerusuhan tuntut pemakzulan. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah kekacauan yang terjadi di Amerika Serikat bakal bisa bikin rezim Donald Trump runtuh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.